Semangat pagi. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang berpacaran. Marilah kita mengawali materi ini, pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada hari ini. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Arti dan makna berpacaran dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana pacaran yang sehat? Menjadi pertanyaan yang umum di kalangan pelajar khususnya yang di SMP. Tentu, bolehkah berpacaran di sekolah? Banyak yang pro dan kontra atas pertanyaan ini. Orang yang setuju sering karena memiliki pemikiran ataupun pengalaman bahwa masa remaja adalah masa yang indah. Di masa ini, mulai kenal dengan namanya persahabatan dan cinta. Mereka menganggap bahwa pacaran memang hal-hal yang lazim di sekolah. Pacaran dapat pula untuk saling memacu semangat dalam belajar. Namun demikian, ada orang yang tidak setuju. Biasanya hal ini karena pemahaman ataupun pengalaman, di mana masa remaja merupakan masa yang masih labil. Masa remaja merupakan masa di mana mereka belum dewasa dalam bersikap, sehingga dikhawatirkan justru akan terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Nah, terlepas dari yang pro dan kontra, di sini akan dicoba untuk dijelaskan tentang bagaimana berpacaran yang sehat itu. Memang, pacaran itu sebaiknya dilakukan pada saat masa dewasa, sehingga dengan kematangan dan kedewasaan diri itu akan menjauhkan kita dari akibat yang negatif. Nah, kita lihat tips dalam berpacaran agar dapat menjalani pacaran secara sehat. Yang pertama, sebagai orang beriman, haruslah pertama-tama mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Norma-norma agama harus menjadi pedoman dalam berperilaku, termasuk dalam berpacaran. Nah, kalau kita sebagai pelajar, cobalah kita untuk menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan, seperti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, belajar kelompok, kegiatan pengembangan diri, dengan les misalnya. Yang ketiga, tentu berusahalah untuk tetap berteman dengan teman yang lain. Kemudian, jadikan pacaran sebagai penyemangat dan motivasi diri. Yang penting juga di sini adalah hindarkan diri dari berbagai bentuk pornografi agar tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Nah, anak-anak yang baik, pacaran sebenarnya adalah merupakan proses menuju pernikahan. Jadi, kalau kita berpacaran pada masa sekolah, belum tentu pacar yang sekarang akan menjadi suami ataupun istri kelak. Oleh karenanya, jagalah diri dengan lebih baik dan berelasi dengan lawan jenis. Berpacaran dapat diterima secara wajar karena hal itu perkembangan dari persahabatan sejati oleh dua orang yang berlainan jenis. Pacaran yang sehat tidak hanya sekedar tertarik untuk menyenangkan diri, namun menuntut perlakuan yang hormat dan suci terhadap pacar. Nah, artinya pacar tidak diperlakukan sebagai alat untuk melampiaskan nafsunya. Nah, pacaran hakikatnya adalah untuk mempersiapkan diri menuju perkawinan yang membahagiakan.
Remaja SMP tentu memahami secara benar ya, dan perlu memahami secara benar tentang masalah pacaran yang baik. Sehingga dampak negatif dari pacaran itu tidak terjadi. Tetapi malah sebaliknya, kita menjadi mampu menempatkan diri dengan baik dalam menjalin relasi dengan teman, terlebih lawan jenis. Nah, mari kita melihat dan memahami nasihat kitab suci mengenai hubungan antar sesama dalam berpacaran, ya, relasi berpacaran. Kita lihat dalam kitab Amsal, di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kemudian, yang ketiga adalah, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Surat Paulus ya, kepada jemaat di Korintus di sini juga mengatakan bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, anak-anak yang baik, bercermin dari perikop kitab suci tadi, ada nasihat yang baik tentang pacaran tentu bagi kita. Jagalah hatimu. Kitab suci mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam memberikan ataupun menyampaikan kasih sayang kita. Karena hati kita mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Itu berdasarkan kitab Amsal. Kemudian, kamu akan menjadi seperti teman-temanmu bergaul. Kita juga cenderung menjadi seperti teman-teman sepergaulan kita. Prinsip ini berhubungan erat dengan hal yang pertama, dan sama pentingnya dalam pergaulan seperti hubungan dalam pacaran. Nasihat yang ketiga, dalam pacaran harus mengikuti standar moral Alkitab. Tentu seperti yang disampaikan dalam Roma 12, Yeremia 29, Amsal 23, yang intinya bahwa pacaran yang benar harus didasari dengan kasih Allah, sehingga orientasi tujuan pergaulan itu hanya ada di dalam tubuh Kristus. Nah, menjadi kesimpulan bagi kita, berpacaran dalam usia SMP itu bukan keharusan. Yang paling penting adalah kalian jangan malu untuk bergaul dengan siapa saja, termasuk yang berlainan jenis. Nah, bila kamu perempuan, kalian perlu belajar mengenal sifat dan karakter, cara berpikir, serta cara bertindak laki-laki. Dan begitu juga sebaliknya. Jika kamu laki-laki, perlu belajar mengenal sifat dan karakter, cara berpikir, serta cara bertindak ya, dari perempuan. Pergaulan dengan lawan jenis termasuk pada saat kamu punya pacar. Perlu disertai sifat atau sikap hormat. Hormat akan keluhuran martabatnya. Kalian juga perlu bersikap santun dalam berkata-kata maupun dalam bertindak. Itulah cerminan sebagai seorang pribadi yang mengandalkan Yesus Kristus di dalam hati kita. Baik, marilah kita menutup pelajaran hari ini. Menutup materi ini dengan mendaraskan Mazmur 119 ayat 1 sampai 12.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian sampai hari ini. Sampai jumpa di depan ya. Bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.